Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noflan Zidan dan saya Hafiz Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Aplikasi dan Implementasi Proses Secara Kimia dan Biologi untuk Penyelesaian Permasalahan dalam Kehidupan Sehari-hari dan Siklus Alam, yaitu redox, koagulasi, flokulasi, dan nitrifikasi. Oke, untuk yang pertama, pendahuluan. Proses kimia dan biologi berperan krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengatasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri, pertanian, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Mata kuliah satuan proses satuan operasi mempelajari prinsip dan aplikasi berbagai proses seperti redox, koagulasi, flokulasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi, disinfeksi, serta penukaran ion yang berperan dalam pengelolaan lingkungan. Implementasi proses-proses ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang mekanismenya, faktor yang mempengaruhi efisiensinya, serta potensi dampak negatifnya jika tidak diterapkan dengan benar. Kajian literatur, dan analisis data sekunder menjadi dasar dalam mengembangkan teknologi pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan mengkaji aplikasi dan implementasi proses-proses tersebut dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan serta peranannya dalam siklus alam guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup manusia. Tujuan tujuan dari menganalisis dari implementasi tadi yaitu menganalisis mekanisme proses redox, koagulasi, flokulasi, dan nitrifikasi yang mencakup teori dasar, aplikasi praktis, serta relevansinya terhadap siklus alam. Selain mengidentifikasi implementasi proses-proses tersebut dalam kehidupan sehari-hari, hal itu juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran penting proses kimia dan biologi dalam pengelolaan lingkungan. Diharapkan dari kajian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi, serta mendorong inovasi teknologi yang lebih efisien, efektif, dan ramah lingkungan. Selain itu, hal ini juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan demi kualitas hidup yang lebih baik. Oke, kemudian untuk lanjut ke landasan teori. Reaksi redoks atau reduksi oksidasi merupakan proses kimia yang melibatkan transfer elektron antara dua spesies, di mana satu zat mengalami oksidasi dan zat lainnya mengalami reduksi. Oksidasi terjadi ketika suatu zat kehilangan elektron, sedangkan reduksi terjadi saat suatu zat menerima elektron. Reaksi ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pembakaran bahan bakar, respirasi seluler, serta industri baterai dan sel bahan bakar yang mengandalkan reaksi redox untuk menghasilkan energi. Kemudian, koagulasi dan flokulasi adalah teknik pengelolaan air yang bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel tersuspensi dengan menambahkan koagulan seperti alum atau besi klorida. Koagulan ini menetralkan muatan partikel kecil sehingga mereka dapat bergabung membentuk flokulasi-flokulasi yang lebih besar dan mudah diendapkan atau disaring. Metode ini efektif dalam meningkatkan kualitas air minum serta mengolah air limbah agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada nitrifikasi adalah proses biologis yang mengubah amonia menjadi nitrat melalui dua tahap yang dilakukan oleh bakteri nitrifikasi seperti Nitrosomonas dan Nitrobakter. Sebaliknya, denitrifikasi mengubah nitrat kembali menjadi nitrogen gas sehingga mencegah akumulasi nitrat yang dapat menyebabkan pencemaran air dan eutrofikasi. Proses ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan siklus nitrogen di alam. Penelitian terdahulu. Sebuah studi oleh Dewi Prasetyo dan Karnadeli tahun 2020 dalam jurnal Redox membahas tentang pemanfaatan reagen Fenton dalam pengolahan limbah cair industri karet, remah, campuran hidrogen peroksida H2O2 dan ion besi Fe2+ dalam metode ini menghasilkan radikal hidroksil MnOH yang sangat reaktif dan mampu memecah senyawa organik kompleks secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan signifikan kandungan polutan organik menjadikannya metode yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, penelitian yang lain menyoroti efektivitas elektrokoagulasi dalam mengurangi kadar fenol dalam limbah industri tenun songket di Sungai Musi, di mana elektroda aluminium menghasilkan flok yang mampu mengikat kontaminan. Metode ini terbukti mampu menurunkan kadar fenol
hingga 75% dalam waktu 60 menit atau 1 jam, menunjukkan efektivitasnya dalam mengatasi pencemaran air. Kemudian, selain metode kimia, proses biologi seperti nitrifikasi juga berperan penting dalam pengolahan limbah cair dan menjaga keseimbangan siklus nitrogen. Nitrifikasi melibatkan konversi amonia menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Kemudian nitrit diubah menjadi nitrat oleh nitrobakter. Efektivitas proses ini sangat bergantung pada faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan kandungan bahan organik. Tahap lanjutan berupa denitrifikasi mengubah nitrat menjadi gas nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer untuk mencegah akumulasi nitrat berlebih yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Penelitian oleh Kartika pada tahun 2022 menegaskan bahwa mekanisme nitrifikasi dan nitrifikasi berperan penting dalam stabilitas ekosistem perairan yang dan menjadi dasar pengembangan teknologi pengolahan limbah berbasis proses biologis. Pembahasan dari studi kasus yaitu dalam pengolahan limbah cair terdapat 3 metode utama yang sering digunakan, yaitu reagen Fenton, elektrokoagulasi, dan nitrifikasi. Masing-masing dari metode ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengolah limbah, serta kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan industri dan kondisi lingkungan. Metode reagen Fenton menggunakan kombinasi hidrogen peroksida dan ion besi untuk menghasilkan radikal hidroksil (MnOH) yang sangat efektif, reaktif, dan mampu menguraikan senyawa organik yang kompleks. Studi oleh Dewi DKK tahun 2020 menunjukkan bahwa metode ini dapat menurunkan chemical oxygen demand atau COD hingga 96,57%, menjadikannya salah satu metode paling efisien dalam pengolahan limbah organik. Namun, metode ini memiliki kekurangan seperti biaya bahan kimia yang tinggi dan potensi terbentuknya senyawa sampingan yang berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian ada metode elektroagulasi, memanfaatkan arus listrik untuk menghasilkan vlog yang dapat mengikat kontaminan dalam air limbah, seperti fenol dan senyawa organik lainnya. Menurut penelitian A3 tahun 2016, metode ini mampu menurunkan kadar fenol hingga 75% dalam waktu 60 menit, menjadikannya alternatif yang cepat dan efektif dibandingkan dengan metode lainnya. Keunggulan utama elektroagulasi adalah minimnya kebutuhan bahan kimia tambahan sehingga lebih hemat bahan dibandingkan reagen Fenton. Namun kelemahan metode ini terletak pada konsumsi energi listrik yang tinggi, serta perlunya perawatan rutin pada elektroda agar tetap efektif dan tidak mengalami korosi berlebihan yang dapat menurunkan efisiensi proses. Sementara itu, metode nitrifikasi merupakan pendekatan biologis yang melibatkan bakteri seperti Nitrosomonas dan Nitrobakter untuk mengubah amonia menjadi nitrat, yang penting dalam menjaga keseimbangan siklus nitrogen dan meningkatkan kualitas air. Kartika 2022 menekankan bahwa keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu, pH, dan kandungan bahan organik. Keunggulan utama dari nitrifikasi adalah sifatnya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, karena tidak memerlukan bahan kimia tambahan dan lain-lain. Namun, proses ini cenderung lebih lambat dibandingkan metode kimia atau fisika, serta sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Untuk mencegah akumulasi nitrat yang berpotensi menyebabkan eutrofikasi, nitrifikasi sering dikombinasikan dengan proses denitrifikasi guna mengubah nitrat menjadi nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer. Ini adalah diagram radar kelebihan dan kekurangan tiap metode serta hasil uji dan perbandingan metode yang digunakan. Kesimpulan dari PPT ini yaitu pemilihan metode pengolahan limbah cair harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis polutan yang ingin dikurangi, efektivitas metode terhadap polutan tersebut, biaya operasional jangka panjang, serta dampak lingkungan sekitarnya. Dalam banyak kasus, kombinasi beberapa metode pengolahan mungkin diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai kebutuhan spesifik industri. Misalnya penggunaan reagen Fenton dapat dikombinasikan dengan nitrifikasi untuk mengurangi polutan organik sekaligus menjaga keseimbangan siklus nitrogen di ekosistem perairan. Dengan pendekatan-pendekatan terpadu seperti ini, diharapkan pengolahan limbah cair industri dapat dilakukan secara efisien sekaligus mendukung untuk keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan. Dan untuk sarannya,
Untuk meningkatkan efektivitas pengolahan limbah cair, disarankan untuk mengadopsi kombinasi metode seperti reagen Fenton, elektrokoagulasi, dan nitrifikasi guna memaksimalkan pengurangan polutan organik dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan teknologi modern seperti sistem otomatisasi proses dapat membantu meningkatkan efisiensi pengolahan. Selain itu, penting untuk menjaga evaluasi berkala terhadap metode yang digunakan, memberikan pelatihan kepada staf, serta memastikan kebutuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Penggunaan energi terbarukan juga dapat dipertimbangkan untuk mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Dengan pendekatan ini, pengolahan limbah dapat dilakukan secara lebih optimal, berkelanjutan, serta ramah lingkungan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.